Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Dewi Sekar Putri. Nomor NIM saya 9321309919. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan manusia akan dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah, agar kondisi jiwanya lebih sehat seperti dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, pengertian pernikahan. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI atau UU PRI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan keibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang terakhir, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian jika suami istri sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Yang keempat, hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama peranannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Yang kelima, mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki maupun pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mahram mu'abbad, yaitu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram ghair mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adik. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain sebab istri orang dan atau sebab iddah. Rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama calon suami, yang syarat-syaratnya yaitu yang pertama bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Yang kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keterikatan dari masing-masing pihak. Ketiga, atau berarti siapa itu menyebutkan nama atau yang kedua
Tazwid atau nikah tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Yang kelima, qabul harus dengan ucapan qabiltu nikaha atau tazwijaha dan boleh didahulukan dari ijab. Pernikahan yang tidak syah, yaitu yang pertama pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar ataupun lama. Yang kedua pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kembali kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Yang kedelapan menikahi mahram, baik mahram untuk selama-lamanya, mahram karena pernikahan ataupun karena sepersusuan. Dan kewajiban suami istri. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal: kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Baiklah, yang pertama kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami ataupun istri. Yang ketiga setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijak, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat saling bantu-membantu antara keduanya. Yang kelima menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua kewajiban suami terhadap istri yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Yang kedua memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yang ketiga bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Yang keempat masing-masing anggota keluarganya terutama suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan peranannya masing-masing. Yang kelima memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Yang ketiga kewajiban istri terhadap suami yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama taat kepada perintah suami. Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah bila mana suami tidak ada di rumah, maka istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami. Karenanya, istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Yang keempat, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Yang terakhir, hikmah pernikahan yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.